Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait proses penyelidikan kematian Mirna, kita sudah bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Amin Subarka dari Polda Metro Jaya. Ya Tezar, seperti apa pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya hari ini? Ya Andra, memang hingga hari ini pihak Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman dan juga penyelidikan lanjutan untuk memecah kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diketahui meninggal setelah minum kopi di sebuah restoran di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dan memang hari ini juga berbagai pihak telah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas pemeriksaan mereka. Salah satunya adalah ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Dan kemudian juga tadi kita mengetahui telah hadir dan datang juga ke gedung Polda Metro Jaya pakar dan ahli psikologi dari Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Dan selain itu menurut Kombes Pol Krisna Murty yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum, selain dua orang ini juga hari ini ternyata ada pemeriksaan dari pihak Cafe Olivier yang merupakan tempat di mana Wayan Mirna meminum kopi Vietnam yang kemudian menyebabkan ia tewas. Dan memang hingga saat ini pihak polisian terus melakukan penyempurnaan dan juga menambahkan hal-hal yang dibutuhkan guna melakukan peningkatan status kasus ini. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk berkoordinasi mengenai 4 alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun dari pertemuan tersebut akhirnya pihak Kejati menyatakan bahwa 4 alat bukti ini belum cukup kuat untuk menjerat seseorang tersangka. Jadi masih ada celah untuk tersangka melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengejar pihak ahli dan juga pakar di bidangnya masing-masing untuk menguatkan dari alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Tadi juga Krisna Murty menyatakan ternyata ahli psikologi yang telah datang hari ini bukanlah yang pertama. Sudah ada 3 orang psikolog yang dihadirkan. Kemudian selain itu juga sudah ada ahli dari laboratorium forensik dan 3 dokter forensik untuk menguatkan alat-alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Dan memang jika kita mengutip pernyataan dari Krisna Murty bahwa sebenarnya alat bukti sudah cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan juga menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun ini harus dikonsultasikan dulu dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu juga alasan kenapa kemudian pihak-pihak lain tetap dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya adalah hal ini untuk menyempurnakan pemberkasan kasus ini. Andra. Ya Tejar, seperti yang Anda sebutkan tadi, selain meminta keterangan dari saksi ahli yang didatangkan ke Polda Metro Jaya, apa lagi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan Mirna ini? Ya, pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum juga menyatakan sebenarnya saksi ahli yang sudah dimintai keterangannya sudah cukup seperti yang diminta oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya, dan hingga saat ini memang masih belum dinaikkan statusnya karena pihak Polda Metro Jaya masih harus berkonsultasi untuk kedua kalinya dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah pernyataan Kombes Pol Krisna Murty yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Konsultasi kembali dengan apa yang kami sudah lakukan dan kami dapat. Jadi sekarang kami menunggu kabar dari beliau untuk dilaporkan ke pimpinan di Kejati. Kalau nanti kami ada telepon, kasih waktu, mudah-mudahan segera. Nanti kami lanjutkan apa yang kami dapat dari hasil konsultasi. Artinya yang diminta kemarin plus beberapa tambahan informasi, keterangan, alat bukti yang memantapkan kami. Jadi kami makin yakin jalannya. Tinggal kami tunggu kabar dari Kejati untuk memberikan waktu kepada penyidik Polda Metro Jaya melakukan konsultasi yang kedua.
Ya Andra, tentunya untuk menetapkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, tentunya kita juga masih harus menunggu koordinasi antara Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, karena seperti kita tahu bahwa sebelumnya pihak Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya belum cukup untuk menjerat seseorang menjadi tersangka, karena ditakutkan kemudian tersangka tersebut dapat melepaskan diri dari dakwaan pihak Polda Metro Jaya. Demikian Andra, kembali ke Anda. Baik Tezar, kita akan terus nantikan seperti apa ending dari kopi bersianida ini. Terima kasih Tezar, dan pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya bersama juru kamera Amin dari Mapolda Metro Jaya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil belum memutuskan apakah akan ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta atau tidak. Nama Ridwan Kamil muncul sebagai salah satu kandidat yang akan diusung beberapa partai politik dalam Pilkada mendatang. Ridwan Kamil mengaku masih mendengar aspirasi dari berbagai pihak seperti warga Bandung, warga Jakarta, pengusaha dan partai politik sebelum memutuskan akan maju atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil menambahkan saat ini warga Bandung masih menginginkan dirinya membangun kota Bandung. Ketidakhadirannya dalam penjaringan calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra mencerminkan belum adanya keputusan dari dirinya terkait hal ini. Nama Ridwan Kamil mencuat setelah beberapa partai politik seperti Gerindra dan Partai Golkar berniat mencalonkannya sebagai pesaing Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Gini, saya itu hari ini banyak sekali mendapat aspirasi dari warga Jakarta, dari pengusaha Jakarta, partai A, B, C semua. Saya dengerin dulu, posisi hari ini saya itu lagi dengerin dulu masukan-masukannya kan. Dengerin juga curhatan warga Bandung yang rata-rata nggak mau ditinggalin, saya dengerin. Semua saya dengerin. Lagi proses begini, penjaringan terbuka itu seolah-olah kan saya sudah ngambil keputusan, padahal kan saya belum ngambil keputusan. Jadi kenapa saya tidak datang? Karena kalau saya datang berarti seolah-olah saya sudah ngambil keputusan. Padahal posisi hari ini saya lagi dengerin dulu. Nanti kalau semuanya sudah lengkap, kiri kanan depan belakang, saya analisa positif negatifnya, saya ambil keputusan. Kira-kira pertimbangan. Pemirsa, polisi masih belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Kita bergabung dengan Tika Beremau dan Bobi Tobing dari Polda Metro Jaya. Tika, apakah ada informasi terbaru mengenai kematian Wayan Mirna Salihin? Ya Egan, ayah dari korban tewas misterius Wayan Mirna Salihin di Dermawan Salihin pada hari ini kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa. Dan memang ia tiba pada pagi tadi dan tidak menjelaskan secara spesifik rencana pemeriksaan dia pada hari ini di Polda Metro Jaya. Namun ia tadi sempat mengatakan kepada media bahwa ia sekalian ingin mengecek terkait perkembangan dari penyidikan kasus yang menewaskan anaknya yang saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan memang hingga saat ini Dermawan yang tadi datang sendirian masih diperiksa di dalam gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, dan di saat ini pun media masih menunggu apa nanti penjelasan dari ayah dari Wayan Mirna Salihin ini pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan memang sebelumnya dari menurut keterangan dari Dermawan Salihin pada pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa tidak ingin berkomentar banyak sebelum tersangka dari kasus ini ditetapkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, dan ia menyerahkan secara penuh penyidikan atau proses hukum dalam kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan memang untuk sekedar informasi bahwa kemarin Polda Metro Jaya juga memeriksa suami korban tewas Wayan Mirna Salihin, yaitu Arif Sumarko, sejak sore kemarin hingga tadi malam untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam. Dan memang untuk materi pemeriksaan hingga saat ini masih enggan diinformasikan dari pihak penyidik karena saat ini pun masih dalam proses atau tahap penyidikan. Dan menurut Dirkrimum Polda Krisnamurti, pemanggilan memang dilakukan secara terus-menerus kepada saksi, dan memang hal ini dilakukan secara berulang untuk pihak penyidik dapat menggali informasi atau keterangan lebih mendalam. Dan memang masih dalam kasus yang sama, yaitu Jessica Wongso, rekan dari
Niwayan Mirna Salihin ini mendatangi gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kedatangan Jessica ini untuk berkonsultasi dengan pihak Komnas HAM. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk mewujudkan pembangunan flyover di sisi Jembatan Semanggi pada tahun ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Erik, informasinya pembangunan flyover di samping Jembatan Semanggi ini akan kemudian dilakukan pada bulan April mendatang. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih rinci mengenai proyek ini. Ya kan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi mengatakan perihal pembangunan proyek jalan layang tambahan di kawasan Semanggi akan rampung atau akan selesai pada pertengahan tahun 2017. Dan pembangunannya sendiri ini akan dimulai pada tahun ini sekitar bulan April. Ahok tadi juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan dana atau biaya sepeser pun dalam proyek pembangunan jalan layang tambahan